Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa yang Kau Kehendaki? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 21. Yesus bersabda, "Apa yang kau kehendaki?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sabda Yesus, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan." Pada saat itu datanglah ibu anak-anak Zebedius kepada Yesus. Mereka bersujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang lain di sebelah kirimu." Jawab Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Saudara-saudara terkasih, pada umumnya kita berdoa untuk memohon agar Tuhan mengabulkan permohonan kita. Hal ini tidak salah. Bukankah Tuhan adalah pintu yang harus kita ketuk terus-menerus agar dibukakan? Bukankah Tuhan adalah hakim yang harus kita bujuk agar meringankan hukuman kita? Namun, berdoa lebih dari ungkapan permohonan saja. Berdoa adalah bercakap-cakap di antara dua pihak secara intim. Ketika kita duduk bersama seseorang, saling menatap wajah, menanyakan kabar, membicarakan masalah sehari-hari secara intim, bukankah itu sudah membahagiakan? Apalagi jika hubungan kita
seperti suami istri atau orang tua anak yang bisa mencurahkan permasalahan yang dihadapinya. Inilah yang dilupakan oleh anak-anak Zebedius dan ibunya ketika mereka bertemu Yesus. Mereka begitu terpusat akan keinginannya dan meminggirkan kehadiran Yesus. Kita diingatkan akan seorang janda yang mengalami pendarahan. Ia mengimani bahwa hanya dengan menyentuh jumbai jubah Yesus saja ia akan sembuh. Doa adalah ungkapan iman bahwa bersama Yesus kita akan diberkati tanpa memohon sekalipun. Saudara-saudara terkasih, ketika Yesus bertanya kepada orang-orang kudus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawaban mereka bisa beragam. Ibu Teresa dari Kalkuta memohon agar dapat merawat para gelandangan yang hampir mati di pinggir jalan kota Kalkuta, India. Santo Yohanes Bosco memohon untuk mendampingi generasi muda yang tidak bisa bersekolah. Yohanes Bosco lalu mendirikan sekolah-sekolah kejuruan agar kaum muda memiliki keterampilan untuk bekerja. Santo Fransiskus Xaverius memohon dapat mengabarkan Injil ke negeri-negeri yang jauh. Para kudus ini tidak memohon bagi kebutuhannya sendiri, apalagi yang bersifat duniawi. Bagi mereka, ikut menyebarkan kasih Yesus kepada sesama manusia lebih bernilai. Mereka sudah tidak memikirkan apa yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Yang dialami para kudus tersebut dirumuskan Santo Paulus demikian. Yang hidup bukan lagi aku, tetapi Kristus. Inilah yang dimohonkan para kudus ketika ditanya Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab mereka, "Tinggallah di dalam aku." Kehadiran Yesus sudah memenuhi hidup para kudus tersebut. Saudara-saudara terkasih, berkomunikasi dengan Yesus hanya bisa dilakukan dengan berdoa. Apa yang kita sampaikan adalah ungkapan iman kita, bukan sekedar ungkapan manusiawi, duniawi belaka. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bagaimana harus berdoa berdasarkan iman. Doa diawali dengan pujian kepada Bapa di surga dan permohonan agar terjadilah kehendak Bapa di dunia ini. Untuk diri sendiri, kita memohon dicukupi untuk kebutuhan hari ini. Memohon pengampunan atas kesalahan kita. Memohon jangan dimasukkan ke dalam pencobaan dan memohon dibebaskan dari yang jahat. Nampaknya hanya 4 permohonan itu saja yang dibutuhkan bagi hidup kita. Tentu saja hidup kita membutuhkan banyak hal lain. Namun, biarlah Tuhan yang mengatur pemenuhan kebutuhan tersebut. Bukankah dalam hidup sehari-hari kita sering mendapatkan beberapa hal yang seingat kita tidak pernah kita mohonkan kepada Tuhan? Tuhan lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita, walaupun seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun berkat Tuhan tersebut kadang tidak sesuai dengan kehendak kita dan seringkali melalui jalan yang tidak mudah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
apakah kita masih sering memaksa Tuhan mencukupi kehendak kita? Apakah yang kita kehendaki? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa masih rendahnya diri kami. Kebutuhan jasmani, duniawilah yang selalu kami mohonkan untuk Kau kabulkan. Padahal Engkau sudah mencukupi kebutuhan kami jauh sebelum kami memohonkannya. Namun panggilan-Mu agar kami ikut menyebarkan kasih kepada sesama malah kami tolak. Ketuklah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat peka akan panggilan-Mu dan semakin meninggalkan kebutuhan kami sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.